Selamat datang kembali di channel Madam Supro bersama dengan Lina yang kembali membawakan cerita untuk Anda. Kali ini Lina akan membahas salah satu kejadian paling terkenal di dunia. Kejahatan ini terjadi di Hong Kong pada seorang wanita. Yang membuatnya terkesan lebih mengerikan adalah bagaimana pelaku memperlakukan mayatnya sebelum dan sesudah kematiannya. Ini adalah kisah seorang wanita di Hong Kong bernama Fan Man Yi. Fan tidak ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang baik. Dia ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil, memaksanya untuk bertumbuh di panti asuhan. Namun ini hanya akan sampai mencapai usia 15 tahun karena panti asuhan itu memiliki batas usia. Dia tidak pernah diadopsi dan tidak punya tempat tinggal. Dia pun menjadi tunawisma. Segera setelah itu, ia menjadi kecanduan narkoba. Fan akhirnya harus menggunakan prostitusi sebagai pekerjaan. Ketika Fan baru berusia 20-an, ia mendapatkan pekerjaan sebagai penari di klub malam. Ia akhirnya jatuh cinta pada salah satu kliennya yang sayangnya adalah pecandu narkoba juga. Meskipun demikian, mereka menikah pada tahun 1996. Segera setelah itu, suaminya menganiaya dia. Namun ia tetap tinggal bersama dengan suaminya dan memiliki 2 putra. Selama beberapa tahun berikutnya, pertengkaran mereka semakin memburuk. Para tetangga sering terbangun, tidak hanya karena suara anak-anaknya yang berteriak, tetapi juga suara pasangan itu sendiri yang berteriak. Karena mereka berdebat sepanjang malam. Pada awal 1997, Fanny mulai bekerja kembali dengan prostitusi di rumah bordil lainnya. Setelah bekerja di sana untuk sementara waktu, dia akhirnya bertemu dengan seorang pria berusia 34 tahun bernama Chan Mon Lok. Chan dikatakan sebagai sosialita kaya yang terkenal di seluruh wilayah Cina. Fan langsung tertarik padanya, karena ia tidak hanya seorang sosialita yang kaya, tetapi ia juga pengedar narkoba dan juga bekerja sebagai mucikari. Ia sering membayarnya untuk sesi sepanjang malam, di mana mereka akan pesta sabu atau kokain yang dibawakan oleh Chan. Namun kehidupan yang ia nikmati ini tidak berlangsung dengan lama. Fan mulai masuk ke dalam lingkaran Chan. Fan berada di sana bersama dengan beberapa bawahan kecil Chan. Chan Mon Lok adalah anggota dari Triad, sindikat kejahatan terorganisir besar di Cina. Dia bukan sembarang orang yang bisa diganggu. Dia bahkan bukan seseorang yang harus Anda ajak bergaul demi keselamatan Anda sendiri. Namun Fan terlalu nyaman berada di dekatnya. Suatu malam, di salah satu pesta makan malam mereka, dia mencuri dompetnya dan mendapatkan sekitar $4.000 Amerika Serikat yang akan terbukti menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Chan mengetahui hal ini dan sangat marah. Fanny setuju untuk membayarnya kembali dengan $4.000 yang ia dapatkan dari pekerjaannya. Namun Chan tidak senang dengan hal ini dan meminta bunga $10.000. Fan menyatakan bahwa ia akan membutuhkan banyak waktu untuk melunasi bunga itu sepenuhnya. Chan Mon Lok sangat marah dengan uang yang dicurinya. Ia marah bukan hanya tentang uangnya, tetapi fakta bahwa Fan berani untuk mencurinya sejak awal. Pada bulan Maret 1999, dia menyuruh 2 anak buahnya untuk menculik Fan dan membawanya kembali ke apartemen di Jalan Granville. Itu adalah apartemen yang besar yang terdiri dari 5 kamar tidur dan semuanya dihiasi dengan berbagai macam Hello Kitty. Hello Kitty ada di gorden, ada di spray, ada di wallpaper, dan bahkan ada boneka Hello Kitty di semua tempat. Chan berencana untuk menggunakan Fan di dalam bisnis mucikarinya dan memaksanya untuk bekerja tanpa henti sampai hutangnya lunas. Tetapi ia tidak pernah puas dengan jumlah uang yang dia dapatkan. Chan terus meningkatkan bunga hutangnya lebih dan lebih, hingga menjadi tidak mungkin bagi Fanny untuk membayarnya kembali. Sama sekali tidak mungkin dia bisa mengimbangi peningkatan utang yang terus-menerus melonjak. Jadi selain membuatnya bekerja tanpa henti, geng itu juga mulai melampiaskan rasa frustasi mereka padanya. Mereka mulai memukuli Fanny dan memukulnya berulang kali dengan sangat sering. Sering Fanny terlihat memar dan babak belur sehingga ia bahkan tidak bisa bekerja. Meskipun demikian mereka tidak peduli dan Fanny dipukuli lebih banyak lagi. Mereka terlalu menikmati diri mereka sendiri saat melakukannya. Mereka juga sering menertawakan rasa sakitnya. Kelompok yang menyiksa Fanny terdiri dari Chan Mon Lok, pemimpinnya, Leon Wai Lung, gangster bawahannya yang dikatakan berusia 19 atau 21 tahun saat itu, dan Leung Ching Cho, berusia 26 tahun, salah satu bawahannya. Tidak lama ada satu anggota baru di grup itu, seorang anak di bawah umur, berusia 14 tahun, bernama Ah Fong. Ia merupakan pacar salah satu bawahannya. Dia sangat senang membantu kelompok itu untuk menganiaya Fan. Dia bahkan akan terkikik dan tertawa histeris saat melakukannya. Dia mengambil kesempatan untuk menjadi kreatif dan bahkan menemukan caranya sendiri untuk menyiksa wanita itu sendiri. Tidak puas dengan jumlah uang yang dibawa Fan,
mereka terus menganiaya lebih dan lebih. Mereka pernah mengikat Fanny untuk meninju dan menendang seluruh tubuhnya. Dikatakan bahwa Van sempat hamil sekitar waktu ini, tetapi penganiayaan terus berlanjut. Ketika ia terluka, bahkan hampir tidak bisa bergerak, kelompok itu akan mengoleskan rempah-rempah ke lukanya yang terbuka. Untuk lebih memastikan bahwa dia tidak akan melarikan diri atau bergerak sama sekali, mereka akan membakar kakinya dengan lilin panas berulang kali dan bahkan melelehkan plastik di atas kakinya. Pada akhirnya mereka semua memperlakukan Van sebagai toilet, di mana semua kotoran yang keluar dari tubuh mereka dimasukkan langsung ke mulut Van. Hal ini terjadi hingga kotoran tersebut menjadi satu-satunya hal yang menjadi makanan Van. Tentunya suami dan anak-anak Fanny khawatir karena ia tidak kunjung pulang. Hal ini berlanjut dalam waktu yang cukup lama, sehingga tidak perlu dikatakan lagi setelah melihat bentuknya. Calon klien Fanny mulai menolak layanannya. Artinya, dia tidak lagi mampu menghasilkan uang untuk grupnya. Fanny seringkali berbaring di lantai kelaparan. Ia juga sering pingsan dalam kondisi itu. Sementara kelompok itu hanya menongkrong dan menonton TV atau bermain video game. Saat itu, kondisi Fanny telah hancur baik secara fisik maupun secara mental, dan geng tersebut tidak lagi sering bermain dengannya. Suatu malam, kelompok itu memutuskan untuk pergi keluar untuk minum-minum. Untuk memastikan bahwa Fanny tidak dapat melarikan diri, mereka melakukan apa yang biasanya mereka lakukan. Mereka mengikatnya dan melemparkannya ke lantai di kamar mandi, lalu mengunci pintu kamar mandi mereka. Penganiayaan semacam ini berlangsung selama sekitar 1 bulan. Pada saat itu, tepatnya pada tanggal 15 April 1999, Van akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya karena ia memiliki luka-luka yang banyak yang tidak kunjung sembuh dan meninggal. Mereka sempat menemukan mayatnya ketika mereka kembali ke rumah, tetapi mereka sempat memutuskan untuk pergi ke tempat video game dan memainkan beberapa permainan. Semua dilakukan ketika mayat Fanny tergeletak di kamar mandi. Setelah beberapa saat mereka kembali ke rumah, mereka tidur dan tidak melakukan apa-apa tentang masalah itu. Hari berikutnya, saat terpengaruhi oleh obat-obatan, Chan Mon-lok menyampaikan kepada seluruh anggotanya bahwa sekarang Fanny harus dihancurkan. Mereka memasukkannya ke dalam bak mandi dan mulai bekerja dengan gergaji tangan. Tubuh Fanny dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipotong dan lebih mudah diatur. Mereka merebus setiap potongan untuk mencegah pembusukan lebih lanjut dan untuk menghilangkan baunya. Mengingat hal ini memakan waktu 10 jam, kelompok itu mulai merasa sangat lapar. Mereka menggunakan sendok yang sama untuk mengaduk sup mereka, seperti yang mereka lakukan untuk mengaduk kepala Van, bergantian di antara keduanya. Pada saat makanan mereka sudah habis, kepalanya sekarang tidak lebih dari tulang. Mereka memutuskan untuk mengambil tengkorak Fanny dan menjahitnya ke kepala salah satu boneka Hello Kitty mereka, yaitu boneka Hello Kitty yang berbentuk putri duyung. Jelas karena ini nama pembunuhan Hello Kitty tercipta. Mereka memutuskan untuk menyimpan beberapa bagian lain juga, seperti gigi dan beberapa organ. Namun mereka membuang sisanya. Semuanya baik-baik saja selama 1 bulan, namun itu semua akan berubah. Pada bulan Mei, Ah Fong pergi ke kantor polisi setempat. Ia mengatakan kepada polisi bahwa ia dihantui oleh seorang wanita. Anehnya, ia mengatakan kepada polisi bahwa hantu ini telah diikat dengan kabel listrik dan dibunuh, seperti apa yang pernah ia lakukan ke Fanny. Namun ia tidak menceritakan bahwa ia adalah pelakunya saat itu. Jadi polisi menganggap bahwa hal ini hanyalah cerita hantu. Mereka tidak menganggapnya serius sama sekali, sampai ketika Ah Fong akhirnya memberitahu bahwa ia telah berperan dalam pembunuhan wanita ini. Hal ini jelas mengubah semuanya secara drastis. Polisi meminta rincian lebih lanjut dan akhirnya mengikuti Ah Fong ke tempat di mana pembantaian terjadi, di apartemen Chan Mon-lok. Disinilah mereka menemukan bahwa mimpi buruknya memang didasarkan pada kenyataan. Di dalam, dia menunjukkan mereka boneka putri duyung Hello Kitty, dan di dalamnya mereka menemukan tengkorak. Seluruh kelompok ditemukan, ditangkap, dan dibawa ke pengadilan. Ah Fong memutuskan untuk bersaksi melawan anggota lain dari grup. Ia mengatakan kepada polisi bahwa dia adalah pacar Chan Mon-lok, tetapi kemungkinan besar ia adalah salah satu pelacurnya. Ketika ditanya mengapa mereka melakukan ini semua, dia hanya mengatakan, "Saya pikir itu untuk bersenang-senang." Sidang akan berlanjut selama 6 bulan. Ah Fong melanjutkan untuk bersaksi dengan imbalan kekebalan penuh untuk menenangkan hantu Fanny dan akhirnya mendapatkan kedamaian. Ia menumpahkan semua detailnya.
Dia mengatakan bahwa ini untuk menghilangkan rasa bersalahnya dan untuk menghentikan Fan Yi dari menghantuinya. Selama persidangan, barang bukti yang berkaitan dengan kasus itu dihadirkan ke ruang sidang. Ini termasuk lemari es tempat mayat itu disimpan, panci yang digunakan untuk memasak, dan tengkorak itu sendiri. Pada bulan Desember 2000, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada ketiganya. Cukup menyedihkan karena mereka memiliki kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara untuk Ah Fong, hingga saat ini ia tidak diketahui di mana keberadaannya. Pada tahun 2014, pengadilan akhirnya menyerahkan tengkorak Fan, satu-satunya bukti yang tersisa dari tubuhnya, kepada keluarganya yang telah dikremasi. Gedung apartemen yang terletak di Jalan 31 Greenfield Road, Shim Tsui, Hong Kong, di mana tempat pembunuhan itu terjadi, akhirnya dibongkar seluruhnya pada bulan September 2012. Setelah beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2016, tempat itu kembali dibangun sebagai hotel yang masih ada hingga saat ini. 20 tahun datang dan pergi. Pada tahun 2020, tampaknya ketiganya tidak pernah mendapatkan pembebasan bersyarat mereka. Hal ini tidak berlaku bagi salah satu pria, Yong Sing Cho, yang sebenarnya dibebaskan pada bulan April 2014. Tampaknya pengacaranya dapat mengajukan banding dan meyakinkan pengadilan bahwa tidak ada cukup bukti untuk melawannya. Seperti yang Anda duga, tidak terlalu lama sebelum dia masuk radar polisi lagi. Baru-baru ini pada bulan Januari 2020, ketika ia bekerja sebagai pelayan, dia meraba-raba dada seorang wanita di bawah umur, baru berusia 10 tahun. Dan bahkan baru-baru ini, ia divonis 12 bulan penjara. Waktu akan memberitahu apakah mereka akhirnya melihat pembebasan bersyarat di masa depan. Bapak Ibu, sungguh naas apa yang terjadi pada Fan Yi. Tidak hanya sejak kecil ia tidak mendapatkan kebutuhan yang layak, tetapi ia juga tidak mendapatkan kehidupan yang layak ketika mandiri. Hal ini bisa dihindari jika seandainya dari awal Fan Yi memilih untuk menjalankan hidup yang lebih aman. Mungkin jika Fan Yi memiliki pekerjaan lain, ia memiliki hidup yang jauh berbeda. Bahkan mungkin ia masih hidup hingga kini. Ditambah Fan Yi terjun ke komunitas yang bukan membuat hidupnya menjadi lebih baik, tetapi justru menjerumuskan dia. Ada banyak pekerjaan yang mampu menghidupi kita sekaligus memiliki komunitas yang baik, seperti di komunitas Madam Supro. Beliau mengajarkan membernya untuk bisa merdeka secara finansial, serta menciptakan komunitas, sehingga setiap anggota bisa saling mendukung satu sama lain. Hal ini jarang ditemukan di luar sana, karena itu banyak dari member Madam Supro yang bertahan selama bertahun-tahun. Mereka juga mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, berkat ilmu dari Madam Supro. Sekian cerita Lina hari ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.